Ini kalau sepengalaman saya dulu atau kemarin-kemarin ini yang pernah saya lakukan di kebun saya untuk perlakuan biar dia keluar bunga, itu saya potong. Ada yang bicara potong pucuk, ada yang segala macam lah. Banyak banyak hal yang bisa dilakukan untuk stressing. Selamat sore guys, ketemu lagi dengan saya. Lagi jalan-jalan ngeliat vanili apa ya? Saya kalau lihat kayak gini nih kayak masuk ke daerah yang disakralkan gitu ya. Ini vanili sakral ini guys. Di pagar keliling. Pohonnya lumayan bagus kalau lihat batang. Cuma dia karena terlalu langsung kontak dengan sinar matahari agak menguning. Kalau pertumbuhannya bagus, batang besar, ini jempol saya, guys. Hampir sama sama jempol saya nih. Bagus ini pohon. Yang menarik ke saya ini dikasih pagar guys. Ini tanaman yang apa ya? Angker kayaknya nih. Cuman untungnya tidak pakai sesajen guys, nggak pakai sesajen. Ini bukti kalau ternyata tanaman apapun itu dia punya atau makhluk apapun lah, dia bisa beradaptasi. Kalau ngelihat dari tanam sampai dia naik ke atas sampai berbunga dan sempat dikawinkan juga sama yang punya, ini tanaman udah lama ini sampai besar kayak gini. Yang saya senang ini daunnya nih montok-montok daunnya. Mungkin sementara itu aja dulu guys. Ini vanili angker yang seneng panas-panas. Kita lihat kebunnya sekarang guys, yang di depan. Come on guys. Ini kebunnya. Kebun ini umurnya berapa tadi? Kata yang punya tuh berapa lupa saya? 2 tahun ya? 2 tahunan paling. 2 tahunan kebun ini umur. Perawatannya sederhana banget karena yang punya kebun ini sibuknya luar biasa, dan ini dirawat sendiri sama yang punya kebun sehingga perawatannya sederhana banget. Cuman kalau lihat perkembangannya bagus, tapi ketika bicara 2 tahun baru segini nih, mungkin ya ada yang kurang masalah perawatan karena kesibukannya yang punya. Ini orangnya lagi nggak ada nih, jadi kita masuk-masuk aja. Dia juga buat kayak gini guys, ada tempat duduknya, mungkin buat bersantai sambil lihat familinya. Ini kebunnya lumayan luas sampai ke depan ini, ke depan tuh sampai sana. Enak buat nongkrong. Kalau ngelihat teduhan ini mantap guys. Tapi ketika berbicara masuk musim hujan, kalau menurut saya harus ada sedikit pengurangan lah naungan biar matahari masuk, jadi tidak terlalu lembab ketika musim hujan. Perawatan teduhan seperti ranting-rantingnya
tiang rambatan ini, karena tiang rambatan yang dipakai kan tiang rambatan hidup. Terus di atasnya tiang rambatan ini ada pohon-pohon besar seperti pohon mangga di sini, pohon rambutan, pohon matoa, banyak banget pohon besar di sini. Luar biasa. Ini kita lihat yang super juga, guys. Ini super, guys. Cuman bedanya ini tidak dipagar kayak yang tadi, jadi mungkin tidak angker ini, tidak angker. Tapi kalau ngelihat batang masih besar batang sana. Kalau lihat daun, kayaknya beda dengan daun yang di belakang. Ini besar, lebih lancip. Kalau yang tadi yang dipagar itu yang ada yang angker itu tadi katanya besar, agak pendek dan tidak lancip ke sini. Apa bedanya itu, Bang? Itu, guys, yang saya nggak tahu. Bedanya itu gimana? Mungkin orang Balitro yang tahu. Mungkinkah Vania 1 atau Vania 2 yang daunnya lebih pendek, lebih gemuk. Kalau ini, tapi yang jelas ini planifolia. Kalau lihat dari pintunya jelas planifolia. Ini subur luar biasa ini. Besar-besar batangnya. Ini lumayan. Nah, yang di sini nih kayaknya malah berlebih sinarnya ini. Mungkin karena sinar berlebih sehingga jadinya kayak gini. Sama sih kasusnya putus di bawah, yang buat saya juga bingung gimana caranya mengatasi ketika vanili busuk di bawah tapi ke atas masih bagus. Bagi yang tahu untuk solusi seperti ini bisa komen-komen di bawah ya, kita bagi-bagi ilmu. Kayaknya light mode ya nggak beres, lumayan lah. Kayaknya ada yang putus juga ini, wangi banget. Kalau ini masih seger. Cuman karena sinar matahari yang berlebih, karena naungannya mungkin kurang rindang, jadinya agak kuning. Kita lihat tanahnya saja, di sini kering, lain dengan yang tadi, yang benar-benar rimbun, tanahnya basah. Ini kering ini tanahnya, berarti panasnya luar biasa. Wah, ini bagus ini, guys. Ini luar biasa ini. Dengan umur yang sama dengan teman-teman yang lain, ini naik turunnya udah nggak kehitung ini. Kayaknya sudah bisa ini sebenarnya dipangkas buat berbunga atau stressing buat digunakan. Batangnya hampir sama, guys. Ini kalau sepengalaman saya dulu atau kemarin-kemarin ini yang pernah saya lakukan di kebun saya, karena banyak juga di kebun saya yang kayak gini. Untuk perlakuan biar dia keluar bunga, itu saya potong. Ada yang bicara potong pucuk, ada yang segala macam lah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk stressing. Nah, kalau yang saya lakukan di kebun saya itu ketika dipangkas, itu pemangkasannya sebelum musim kemarau. Kira-kira berapa bulan lagi sebelum musim kemarau, itu saya lakukan pemangkasan. Ketika masuk musim kemarau, maka kadar air yang ada, ini logika saya ya, kadar air yang ada di tanah maupun sinar matahari
kadar air pasti menurun, sinar matahari berlebih ketika masuk musim kemarau. Sehingga itu bisa memicu si pohon ini, pohon vanili ini untuk berbunga. Kalau kita lihat di India itu kan ada metode stressing air. Metode itu dilakukan ke kebun-kebun greenhouse di India. Sampai ada penelitiannya berapa minggu itu, si daun itu lebih mengecil, lebih tipis karena kadar airnya menurun sampai dia keluar bunga. Ketika keluar bunga baru kita suplai air lagi, karena di musim kemarau itu udah mulai keluar bunga, mau masuk musim hujan itu bunga sudah banyak yang dikawinkan atau udah banyak yang dipolinasi, sehingga ketika berbuah masuk musim hujan maka ada suplai air yang cukup untuk buah. Itu yang kemarin saya lakukan guys, untuk mengeluarkan bunga. Perlakuannya itu sebelum musim kemarau, sehingga musim kemarau keluar bunga, mau masuk musim hujan itu sudah banyak bunga yang sudah dipolinasi. Begitu berbuah, musim hujan datang, maka suplai air akan membantu pembesaran guys. Mungkin Terus Bang, ketika itu perkiraannya panen terus di musim kemarau gitu maksudnya Bang? kalau ngitung, ya dari musim kemarau kemarin ngawinkan itu udah banyak yang dikawinkan. Begitu masuk lagi ke musim hujan itu belum cukup untuk dipanen kan. Masuk musim kemarau lagi, bahkan bisa jadi akhir musim kemarau itu baru bisa panen kita. Begitu. Kalau saya lihat seperti bunga-bunga yang lain juga, ketika kadar airnya menurun ini ada apa ya, mungkin sedikit stres lah, bingung segala macem, nyari suplai makanan dan suplai air mungkin ya, sehingga memicu bunga itu keluar gitu. Ya itu logika aja lah. Karena saya bukan orang biologi, saya nggak paham jadinya. Itu hanya logika saya. Kalau ada teori yang bisa menjelaskan dengan detail bagaimana bunga itu bisa keluar dengan treatment stressing itu tadi, ya bisa komen lah di sini. Begitu. Itu dulu Bang. Siap. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Lihat-lihat di kebunnya temen ini, karena orangnya memang tidak ada. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Sultan Kamus. Mantap Bang. Mantap.